Shalom Mama, perkenalkan nama saya Febrianti Dera Dimureko. Saya dari kelas 12 MIA 2. Di sini saya akan mempresentasikan tentang listrik statis dalam kehidupan sehari-hari. Dengan pengertian listrik statis itu sendiri adalah ilmu yang mempelajari pengumpulan muatan listrik dan sifat-sifatnya pada suatu benda. Jika dilihat dari kata statis, statis sama dengan diam, berarti listrik statis berkaitan dengan gejala kelistrikan yang diam atau tidak mengalir. Listrik statis tidak dapat mengalir ke satu tempat ke tempat yang lainnya, melainkan hanya menyala sekejap di satu tempat. Jadi, listrik statis tidak dapat menghasilkan arus listrik. Penerapan listrik statis di dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama adalah alat pengumpal asap untuk mengurangi polusi, berfungsi untuk mengumpalkan asap yang keluar dari cerobong asap pabrik sehingga dapat menekan polusi udara. Alat sedemikian ini bekerja berdasarkan prinsip gaya Coulomb dan induksi muatan. Caranya adalah dengan memasang dua logam yang mempunyai muatan besar tetapi berlawanan, tanda pada cerobong asap pabrik. Partikel asap yang mengalir melewati cerobong akan terduksi sehingga memiliki muatan induksi. Muatan yang dihasilkan ada yang positif dan ada yang negatif. Partikel asap tersebut akan tarik-menarik sehingga membentuk partikel yang lebih besar dan berat. Bertambahnya berat partikel mengakibatkan partikel tidak ikut mengalir ke atas bersama asap. Partikel itu akan jatuh di dasar cerobong. Yang kedua, pengecetan mobil. Pada saat disemprot butiran halus cat akan memiliki muatan karena bergesekan dengan udara. Permukaan mobil yang diberi cat bermuatan yang berlawanan agar butiran dapat tertarik ke permukaan mobil tersebut. Hal ini terjadi karena butir cat menempel dengan mengikuti medan listrik yang ada. Akibatnya, butir-butir cat akan menutupi semua permukaan mobil yang mungkin tersembunyi dari semprotan cat. Dengan demikian, cara ini dapat menghasilkan hasil pengecatan yang rata dan terjangkau tempat yang tersembunyi. Yang ketiga adalah mesin fotokopi. Mesin ini memiliki alat utama, yaitu pelat fotokonduktif. Pelat fotokonduktif ini tidak mampu menghantarkan listrik ketika berada dalam ruangan gelap. Sebaliknya, pelat ini baru akan menghantarkan listrik jika dikenai cahaya. Mula-mula pelat fotokonduktif diinduksi dengan menggerakkan kawat bermuatan listrik negatif di sepanjang permukaannya. Dengan begitu, di permukaan pelat foto itu akan terbentuk muatan induksi yang bermuatan positif. Ketika kertas yang akan difotokopi disinari, pantulan cahaya mengenai pelat fotokonduktif yang telah mengandung muatan induksi. Akibatnya, terbentuk muatan listrik persis seperti pada kertas yang akan dikopi. Kemudian, tinta yang bermuatan negatif disemprotkan pada pelat. Selanjutnya, tinta itu dipindahkan ke kertas lain untuk membuat fotokopinya. Kertas ini dipanaskan agar tinta menempel kuat. Pertama adalah menyisir rambut. Tanpa kita sadari, ternyata rambut kita akan terbawa berdiri sendiri seiring dengan gerakan sisir. Penyebabnya adanya interaksi muatan antara sisir dengan rambut kita. Yang kedua, kain sutra yang digosokkan pada batang kaca. Benda akan saling tarik-menarik karena loncatan elektron dari kaca ke kain sutra, sehingga batang kaca bermuatan positif, kain sutra bermuatan negatif. Hal ini sama dengan penggaris plastik yang digosokkan ke rambut seseorang. Demikian presentasi dari saya, Mama. Terima kasih dan shalom.